Inafis Polda Sumatera Barat hari ini melakukan olah tempat kejadian perkara kematian Afif Maulana, seorang siswa SMP yang diduga tewas dianiaya polisi. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono meyakini Afif loncat dari jembatan ke Sungai Kuranji, Kota Padang hingga mengakibatkan remaja yang baru berusia 13 tahun itu meninggal. Kolong jembatan Sungai Kuranji, Kota Padang kembali diperiksa oleh polisi Rabu 26 Juni. Kali ini, tim Inafis Polda Sumatera Barat melakukan penyelidikan lokasi kematian Afif Maulana, remaja yang baru berusia 13 tahun. Afif ditemukan tewas mengambang di Sungai Kuranji pada hari Minggu, 9 Juni. Di tubuhnya ditemukan sejumlah lebam. Selain itu, 6 tulang rusuknya juga patah. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono meyakini siswa kelas 1 SMP itu tewas karena loncat dari jembatan Kuranji, bukan akibat dipukuli sejumlah polisi. Nah, saya selaku Kapolda beserta tim dari Propam maupun dari penyidik, kami melihat, mencermati, mengamati, dan turun terjun langsung ke lapangan itu berdasarkan fakta. Fakta itu kami dapatkan dari keterangan Aditya, sudah 4 kali kami periksa, sudah kami rekam dan pernyataannya juga sudah jelas. Mereka meyakini, mereka juga di bawah sumpah, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah perkataan terakhir Afif Maulana kepada Aditya, bahwa kalimat yang muncul terakhir sebelum Afif diduga melompat itu adalah yang pertama mengajak untuk melompat, menceburkan diri ke sungai dari jembatan itu. Dijawablah oleh Adit, kamu jangan melompat, sudah diperingatkan malah. Kamu dan kita menyerahkan diri saja kepada polisi. Begitu polisi datang, itu omongan itu terjadi di saat sepeda motor mereka jatuh. Dengan luka mungkin lecet-lecet juga menurut keterangan Aditya, dan kata-kata saat ditangkapnya Adit di TKP, yaitu di atas jembatan Kuranji, itu adalah ada yang melompat teman saya, Pak. Silakan saja nanti dari LBH maupun keluarganya menanyakan lagi ke Adit. Kami sudah 4 kali dan ada rekamannya, tidak direkayasa ini, bahwa kalimat yang muncul adalah ada yang melompat teman saya, Pak. Kalimat itu muncul di atas jembatan Kuranji. Kita terpisah dan memisahkan antara apa yang terjadi TKP di jembatan Kuranji dan 18 orang yang dibawa ke Polsek Kuranji. Bahwa dari 18 orang itu satu pun tidak ada yang bernama Afif Maulana di Polsek Kuranji itu. Karena begitu berbalik arah, ini Aditya mencari handphonenya tidak ada, berbelok, berbalik, tidak ada lagi Afif Maulana di belakangnya. Padahal sebelumnya, dalam hitungan detik, dia mengajak melompat ke sungai. Ini yang terjadi. Meski demikian, Kapolda Sumatera Barat menyatakan pemeriksaan saat ini masih terus dilakukan oleh Propam. Pemeriksaan dilakukan terutama terhadap anggota Polsek Kuranji yang pada 9 Juni dini hari melakukan penangkapan terhadap pelaku tawuran. Tim Inafis juga mengukur ketinggian jembatan dan titik jatuh Afif yang kurang lebih terukur 50 meter. Polisi mendapatkan keterangan dari dokter forensik bahwa lebam di tubuh Afif adalah lebam mayat yang biasa muncul saat seseorang sudah meninggal dunia lebih dari beberapa jam. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Di lain pihak, LBH Kota Padang menyaksikan pernyataan dari Kapolda Sumatera Barat bahwa Afif Maulana tewas karena loncat dari jembatan Kuranji. Kesaksian LBH didukung sejumlah fakta yang mereka temukan. Karenanya, LBH Kota Padang berencana mengajukan autopsi ulang atau opini kedua atas kematian remaja 13 tahun tersebut secara independen. Fokus pada hasil otopsi, kami akan meminta salinan otopsi dari penyidik karena memang kalau dia melompat lalu apa tanda-tanda kekerasan di tubuhnya itu karena apa? Kami selalu menyaksikan hal itu ya, karena memang berdasarkan ketika kami melihat TKP, kami berbicara dengan warga sekitar ketika proses ditemukan mayat Afif itu kondisi air waktu itu hanya
sekitar selutut. Jadi situasinya tidak akan mungkin misalnya lukanya hanya segitu saja begitu, pasti akan lebih parah dari itu. Dan kami sebenarnya sama keluarga sudah membicarakan, kami akan mencari second opinion atas forensik ini, karena kami dari awal sudah meragukan proses ini dilakukan, proses forensiknya di Rumah Sakit Bayangkara, kita tahu itu juga punya polisi begitu, punya afiliasi dengan kepolisian. Untuk itu kami membutuhkan sebenarnya saat ini bersolidaritas untuk dokter-dokter forensik untuk membantu kami membongkar kembali kubur Afif Maulana untuk menentukan sebab kematian dan kemudian apa yang menyebabkan lebam pada tubuhnya. Kami menolak pernyataan Kapolda mengatakan itu adalah lebam mayat karena berdasarkan hasil diskusi saya dengan beberapa dokter yang saya kenal, lebam mayat itu muncul bukan 7-8 jam tetapi sekitar 7 kali 24 jam, bukan 7-8 jam pasca meninggal begitu. Dan kami saat ini sedang aksi di Polda Sumbar pasca kami melaporkan penyiksaan terhadap 7 orang kawan Afif lainnya, yang anak-anak juga yang ada saat kejadian. Kami juga melakukan aksi Hari Anti Penyiksaan Sedunia di Polda Sumbar dan mengatakan kami tidak percaya dengan proses hukum yang sedang dilakukan oleh kepolisian jajaran Sumatera Barat, dan kami menuntut keadilan untuk Afif Maulana. Segera berikan keadilan untuk keluarga korban. Kami seminggu yang lalu sudah datang kepada penyidik meminta informasi secara langsung, tapi penyidik mengatakan saat itu hasil otopsi belum keluar. Dan kami dalam beberapa waktu dekat ini akan langsung bertemu dengan penyidik untuk meminta salinan otopsi. Yang akan kami tanyakan kapan perkiraan meninggalnya, bagaimana kondisi paru-parunya, dan apa luka-luka di tubuh korban, di mana saja lebam-lebamnya ditemukan, dan kemudian kami akan detail terkait hal-hal tersebut. Ya, tadi ketika kami melapor ke Propam Polda Sumbar, kami mengatakan bahwa anak-anak ini tidak tahu namanya, tetapi ketika dia diperlihatkan foto, dia bisa mengidentifikasi pelaku penyiksaan yang terjadi pada dirinya. Jadi kami memang mengatakan bahwa mereka tidak tahu nama, kami juga tidak tahu nama, tetapi mereka tahu wajahnya dan bisa menunjukkan dengan foto yang kemudian pernah juga dirilis oleh Polda Sumbar sebelum gemparnya permasalahan ini begitu.